Bismillahirrahmanirrahim.
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sambut keberkahan ini, kita sambut silaturahim ini dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terlepas dari bagaimana kita itu dapat menyambung silaturahim, memurahkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, menumbuhkan hidup kita menjadi hidup yang berkah. Maka itulah keindahan dalam kehidupan kita, saling mengenal dan saling bertemu satu dengan yang lain. Maka dengan
mengenalkan itulah insya Allah keberkahan akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam sallu ala Nabi Muhammad. Bu, sudah dingin? Panas bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu ngantuk bu? Ngantuk bu? Saya tak lama-lama ceramah doa Bapak Ibu sampai selesai. Bapak Ibu yang kami banggakan, kalau kita berbicara makna yang telah disampaikan oleh Wirid Akbar kita pada hari ini, memang ini tak terlepas dari kaedah yang kita rasakan pada hari ini. Walaupun bulannya ada yang sudah lewat, ada pun yang belum lewat. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal atau bulan Zulqaidah. Zulqaidah. Ada yang masih Syawal, ada yang masih berlebaran, ada kue di rumah lagi bu. Kalaupun ada, berarti kita kurang silaturahmi. Ustaz kenapa? Karena kita sering halal bihalal. Ibu-ibu yang kami banggakan, ketika halal bihalal yang kita lakukan, di situ ada sunnah yang diajarkan. Apa sunnahnya? Ini kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaitan illa bi khamsah. Tergesa-gesa perbuatan syaitan kecuali 5 perkara. Salah satunya adalah it'amut ta'am idza hadara dhaif. Sungguhkan makanan ketika tamu datang ke tempat kita. Maka ibu-ibu tadi ketika datang di sini ada disungguhkan makanan, ada diberikan makanan. Kira-kira menumbuhkan satu keberkahan bagi kita atau tidak? Kalau awak haus di siang hari, ada minum yang disiapkan, kira-kira berkah nak bagi kita? Itu secara rohyun dan pikiran kita. Makanya kalau kita sering bersilaturahim, persaudaraan akan menjadi kokoh dan keberkahan akan kita dapat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satunya seseorang datang kepada Rasulullah. Pernah kita dengar namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang menjadikan aku menjadi penghuni surga. Ibu-ibu mau menjadi penghuni surga? Caranya bagaimana? Caranya dengan nada dan dakwah. Betul? Ada lagunya. Siapa ingin ke surga, pintu terbuka, tak mudah. Gitu. Hanya seorang pernah dengar lagu itu bu? Kalau ibu-ibu BKMT, insya Allah semuanya sering lagu ini. Apa kata Allah? Kalau engkau nak masuk surga, di area silulha, jaga silaturahmi bu.
Bu, kalau orang nak jadi pejabat, kalau tak silaturahim, kira-kira dapat nak jadi pejabat? Nak jadi dewan, kalau tak nampak wajahnya, dapat nak jadi pejabat? Tapi kalau Pak Ustadz Sariman, calon anggota DPD umpah, kira-kira ibu-ibu kenal semua atau tidak? Kenapa? Karena sudah mengenali sosok Ustadz Sariman. Bisa nyalon. Betul? Makanya kita takut Bapak Ibu, sebelum mencalon atau sebelum jadi, semuanya nampak, datang rumah siang malam pagi dan petang, betul Bu? Setelah jadi, jangankan wajahnya terompa tak pernah nampak. Na'udzubillah subhanahu, ya, na'udzubillah subhanahu. Maka banyak-banyak Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Kalau andaikan di antara penyuluh kita ini yang insya Allah akan hadir, ya, yang telah diamanah oleh Pak Kauka, tiba-tiba memposting aja satu fotonya ibu-ibu nak berangkat umroh. Kalau sudah kenal, kira-kira kepada siapa kita berangkat? Kepada orang yang dosa kasih Zulullah. Ini hikmahnya, keberkahan persaudaraan. Kalau sudah ada persaudaraan, sudah ada keberkahan, maka sarana kita itu masuk ke dalam surga kata Rasulullah akan mendapat kemudahan. Kenapa? Sudah ada persahabatan, sudah ada persaudaraan, sudah ada silaturahim, sudah ada kebaikan. Maka kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang sering-sering bersilaturahim. Makanya itu yang kita inginkan, saling silaturahim, indahnya persahabatan, wujudnya keberkahan. Maka dengan keberkahan itu, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui seorang sahabat Salahuddin Al-Ayyubi pada seorang Abu Ayyub Al-Ansari. Maka apa yang disampaikan? Kalau engkau mau masuk surga, maka diantaranya sering-sering awak silaturahim. Ada ruginya Bu? Ada ruginya Bu? Tidak akan ada rugi. Untuk saling mengenal. Maka di sini tadi Pak Penghulu Kampung sudah menjelaskan tadi bagaimana Kampung Tumang ini. Yang dia inginkan, doakan Kampung Tumang supaya apa? Terhindar dari hal-hal yang tak kita ingin. Bu. Boleh kita berselawat terlebih dahulu? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil bait ya Allah. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi itu ada terjadi di zaman Salman Al-Farisi. Pernah dengar dengan Salman Al-Farisi, Bu? Pernah melihat Salman Al-Farisi? Pernah dengar sahabat Salman Al-Farisi? Pernah menengok Salman Al-Farisi? Belum Ustaz, sama saya pun belum Bu. Cuman ada kisah. Maka hati-hati, terkadang sesuatu yang menjadikan kita saling menceritakan, apalagi sekarang ibu-ibu yang kami banggakan, semua apa yang terjadi dalam dunia maya dan dunia nyata, kira-kira kita banyak lebih percaya dunia nyata atau dunia maya? Yang kita lihat banyak saksikan dunia nyata atau dunia maya? Kenapa? Karena
pada hari-hari kita sudah dengan dunia, betul? Sehingga dapatlah informasi satu terjadi, maka kita saling apa? Share-share, hati-hati, tak boleh. Karena Islam mengajar bagaimana sesama Muslim saling menutupi aib saudara. Apa yang dilakukan? Oh, ketika itu Bu, Salman Al-Farisi disuguhkan makanan. Biasa ya, kalau disuguhkan makanan di rumah kita, selesai kita makan, ibu-ibu yang kami banggakan, biasanya kalau orang perut kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Ngantuk datang, betul atau tidak? Kira-kira ibu sekarang ini perutnya sudah kenyang, maka tak mengantuk. Kenapa? Karena kondisi terik amat Pak. Tapi jangan salah Bu, panas yang kita rasakan pada hari ini tidak ada apa-apanya. Nanti kita di mahkamah Allah Subhanahu, nanti panas itu sejengkal kepala kita. Wah, matahari itu Bu, bayangkan, boleh kita bayangkan bagaimana matahari sejengkal kepala kita. Tapi alhamdulillah, dengan hal ini apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi pada saat itu? Dia tertidur. Setelah dia makan dan kenyang, dia tertidur. Dalam tidurnya Bu, ini kan dalam tidurnya, ini asbabun nuzul Quran yang disampaikan oleh Pak Camat itu. Dalam tidurnya dia berbunyi. Berbunyi tahu Bu? Dengkur. Nih kalau ada, kira-kira ada nggak pernah orang tertidur berdengkur? Yakin? Suami pernah? Istri pernah? Boleh nggak kita sampaikan di media sosial? Ini ternyata suamiku tidurnya mengorok. Kira-kira boleh? Atau kita ceritakan boleh? Kira-kira kalau kita ceritakan apa yang terjadi? Bawah sana, belakang. Memalukan, betul atau tidak? Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau ayakulah ma'akhihi maitan fakaritumu? Apakah engkau mau memakan bangkai daging saudaramu sendiri? Maka tentu saja kita tak menginginkan. Ibu-ibu yang kami banggakan, ketika orang tidak sadar saja berdengkur, dia diceritakan oleh sahabatnya. Rasulullah SAW menyampaikan dari firman Allah yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, maka jangan engkau ceritakan. Kalau engkau menceritakan, kira-kira mau nak engkau memakan bangkai daging saudaramu? Pasti awak tidak akan mau. Mau makan bangkai Bu? Mau? Tidak akan mau. Tapi kau makan daging kurban mau? Kira-kira daging kurban itu sudah jadi bangkai atau tidak? Karena dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah ibu-ibu yang kami banggakan. Apa yang terjadi? Tuhan firman Allah, maukah engkau makan daging saudara? Kita ingat. Oleh karena itu ibu, walaupun ada kita, walaupun ada kesalahan saudara kita, hari itu dia yang dapat musibah atau dapat bencana ujian dari Allah Subhanahu. Bisa jadi yang akan datang kita juga dapat ujian yang seperti itu. Kuncinya apa? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas. Maka siapa yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah selalu memantau apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, maka dia yakin dan percaya ada kehidupan akhirat yang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan. Maka ingat kata Rasulullah, kalau engkau tak mampu bercakap yang baik-baik, lebih baik awak di Bu, pertanyaan kami, kalau andaikan ada efisiensi anggaran yang ada di Kabupaten Siak bahkan nasional, kira-kira tetap makan atau tidak? Tetap makan atau tidak? Naik minyak tetap makan atau tidak? Jangan sampaikan di media sosial. Kita takut ibu-ibu yang kami banggakan, ghibah, fitnah, namimah yang mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Maka hati-hati dengan lisan. Maka lisan ini sangat berbahaya. Maka itu yang disampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kepada mereka yang menjaga lisan. Bu, lisan ini berbahaya atau tidak? Boleh sembarang keluar lisan? Boleh lidah sembarang keluar? Maka lidah ini ditutup oleh mulut. Setelah mulut ada gigi. Setelah gigi ada langit-langit. Setelah langit-langit ada satu namanya lidah. Andaikan lidah ini tak kita gunakan sesuai dengan ketentuannya, bertemu kita sesama muslim, maka ucapkan assalamualaikum. Keluar jajah lidah kita ibu-ibu, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Iya Pak Ustaz, lagi ceramah dia nggak bisa gitu. Apa kata orang? Hanya sedikit keluar saja. Nggak boleh Assalamualaikum. ketemu adik ngamuk-ngamuk. Apa kata orang? Mengejek. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam itu bukanlah pedang, bukanlah pisau, yang paling tajam adalah Panas. Maka dengan silaturahim inilah yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga, memurahkan rezeki kita, memperpanjangkan umur kita, memudahkan segala urusan kita. Di antaranya saling mengenal satu dengan lain. Maka Islam mengajarkan kita untuk saling mengenal satu dengan lain. Baik dia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, apapun rasnya, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika kita berada dalam pengajian. Kalau belajar, ibu-ibu yang kami banggakan. Oleh karena itu, jangan tinggalkan perkara-perkara yang menjadikan kita itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling berpegang teguh. Apa kata Allah dan Al-Qur'an? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Bu, salah satu supaya kita tidak bercerai-berai apa salah satunya? Di antaranya ada aib saudara kita tutup. Karena kita masih disembunyikan oleh Allah aib kita. Betul? Ada ibu-ibu yang ditengok oleh Allah aibnya? Ada kalau diketahui orang. Tapi Allah tak pernah lihatkan aib kita. Allah tak pernah lihatlah dosa kita. Seberapa banyak pun dosa kita, seberapa banyak kan kesalahan kita, Allah selalu tampakkan kita selalu tampak elok, tampak indah, tampak cantik, tampak ganteng di hadapan manusia. Betul? Kalaulah seandainya Allah berdendam, Masya Allah, satu salah kita, satu benjolan, salah lagi benjolan, salah lagi benjolan, salah lagi benjolan. Akhirnya orang tahu setiap orang banyak keluar dari rumah banyak benjolannya pendosa. Tapi Allah tak pernah nampak. Betul? Betul? Semuanya tampak indah. Begitulah Allah membungkus aib kita, Bu. Maka dengan silaturahim inilah bagian dari kita saling bermaaf-maaf. Maka nanti jangan lupa ya Bu, di bulan Syawal, bahkan di bulan Zulqaidah ini, kita termasuk bulan yang haram, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya kita tak boleh melakukan kesalahan, bulan yang di dalamnya tak boleh banyak dosa, bulan yang di dalamnya memperbanyak perjuangan dan pengorbanan, di antaranya ibadah kurban. Maka bulan Zulqaidah ini di antara 4 bulan yang haram itu harus kita jaga dan kita pelihara dengan apa? Menyambung tali silaturahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
sahbihi indahnya silaturahim. Kita tak payah datang ke rumah-rumah, kita cukup dikumpulkan dalam satu majlis ilmu, majlis taklim. Maka majlis taklim ini kita saling bermaafan. Supaya apa? Supaya kita tidak saling menyampaikan satu dengan lain, supaya kita hanya ucapkan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna. Taqabbal. Betul? Betul? Kalau kita datang ke rumah satu tadi malam, aku ceritakan suamimu tuh tahu nggak, mukanya hitam, marah nak orang. Tapi kalau kita datang silaturahim bukan hanya ke dalam pengajian, silaturahim itu bisa datang ke masjid. Maka selesai salat berjamaah, ada bersalam-salaman, ada pengajian malam, ada juga bersalam-salaman, ada pengajian rutinitas bulan, ada bersalam, dikunjungi. Karena itu konsep Islam. Konsep Islam kepada kita semua. Kalau engkau saling mengunjungi, salah satunya di antaranya engkau ingin masuk surga, maka tebarkan kemuliaan dengan menebarkan salam. Betul Bu? Bu, pesan kami ini betul-betul pesan yang indah. Hati-hati. Kenapa? Karena banyak konsep agama itu yang tidak kita lakukan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita semua. Kalau engkau berjumpa sesama kita, seyogyanya berikan apa Bu? Salam. Betul? Pernah nak mendengarkan kalau berjumpa, oh ya apa kabar? Pernah? Pernah? Bahkan ada konsep yang diajarkan itu tak sesuai dengan tajwidnya. Contoh, menebarkan salam ini sering saya sampaikan Bu. Kadang ada orang berikan salam karena singkatnya, jawab tak singkat. Betul? Ada orang memberikan salam ini, mohon maaf. Ada tuh. Ada. Maka orang yang di depan mendengar dia jawab, jangan bahkan juga ada anak ABG salamnya rusak. MEQUM, pernah dengar? Padahal yang paling sempurna itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Ini konsep agama. Kira-kira ada nggak sesama kita berjumpa sesama muslim mengucapkan salam? Ada? Biasanya kapan Ustaz? Waktu pengajian saja. Di sana ibu-ibu sini insya Allah tidak. Alhamdulillah berjumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka setelah kita berjumpa diajarkan oleh Rasulullah, tebarkan senyuman. Jangan pula Assalamualaikum senyum yang Bu, hati-hati, jangan selalu senyum, nanti penuh rumah sakit jiwa, betul tak? Oleh karena itu ibu-ibu yang kami banggakan, silaturahim menumbuhkan keberkahan, silaturahim menambahkan keakraban persaudaraan, silaturahim membawa keberkahan, silaturahim menghilangkan sakwa sangka dalam kehidupan kita, silaturahim menjadikan kita itu senantiasa menjadikan kokoh persatuan, silaturahim mengantarkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, silaturahim menumbuhkan semangat persaudaraan, silaturahim membawa kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu. Makanya ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk indahnya silaturahim? Di antaranya 3 ya Bu ya. Ada 3. Apa yang pertama? Ada lagunya. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada ayah dan bunda, ibu ya. Apalagi yang disukai Allah. Apa?
Apa lagi Bu? Berjihadlah, berjihadlah, berjihad di jalan Allah. Salahnya satunya adalah menuntut ilmu. Itu kesenangan kata Rasulullah ya. Menja'ita ma'qamun fi baitin min buyutillah thumma yatluna al-kitab wa yatadaras. Kita belajar, yang kita inginkan adalah ketenangan. Betul atau tidak? Maka ibu-ibu yang kami banggakan, jangan melihat itu. Cuman yang kita lihat, ingat kita selalu bersama para malaikat yang melindungi kita. Bu, ini terakhir nih, ini selalu saya sampaikan. Ibu sudah paham apa yang kami. Ibu-ibu suka malaikat datang sini? Suka Bu? Yang malaikat doil. Suka? Suka? Suka tak suka? Kalau datang Israel senang tak senang? Senang tidak senang? Senang tak senang harus kalau sudah datang lagu ini, bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Semuanya. Tak ada lagi gunanya harta, sahabat karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Betul? Baju pembela kita, pangkat pembela kita, jabatan pembela kita. Iya, kalau ada nilai kebaikan. Maka kalau ada nilai kebaikan, ada nilai keberkahan, ada persahabatan, maka jangan kita tinggalkan. Insya Allah kemuliaan akan Allah berikan kepada kita semua. Maka Rasulullah memberikan gambaran kepada kita semua, indahnya silaturahim membawa keberkahan, menumbuhkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, memudahkan segala urusan kita. Maka jangan bosan kita bersilaturahim, datang ke sanak saudara, apalagi di hari momen yang penuh bahagia. Nanti Idul Adha juga datang ke keluarga. Betul? Datang ke keluarga. Assalamualaikum, kata saya sanak silaturahim, besok datang lagi. Salam. Silakan. Hari tiga datang lagi. Assalamualaikum. Salam. Bu, sudah yang ketiga datang lagi besok. Assalamualaikum. Mulai bertanya tu, Assalamualaikum tu dah. Akhirnya apa yang terjadi? Tengok bertamu jangan setiap hari. Kalau setiap hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka timbul perasaan. Oleh karena itu ibu-ibu yang kami banggakan, Assalamualaikum yang keempat ini tanda kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين، حمدا دائمين، حمدا ويوفي عبده. يا ربنا لك الحمد كامل وكريم عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا،
اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah Rabb kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang tak tegur sapa, tak bercakap dengan orang tuanya ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang tak bertegur sapa dengan sobatnya ya Allah, dan mungkin dengan tetangganya ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami sesama anggota majelis taklim yang tak bertegur sapa ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk saling memaafkannya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, turunkan keberkahan untuk kampung Tumang kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada masyarakat wabil khusus kampung Tumang ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada kedua orang tua untuk membimbing anak-anaknya ya Allah, sehingga anaknya menjadi anak yang salih dan solihah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.